Pemirsa, tersangka kasus Bjorka Salmadiun minta maaf karena telah membuat kanal Telegram Bjorkanism dan menjualnya. Akun Telegram diakuinya dijual ke Bjorka seharga 1,4 juta rupiah. Tersangka kasus hacker Bjorka, Muhammad Agung Hidayatullah, mengaku telah membuat kanal Telegram Bjorkanism untuk memposting segala hal yang berkaitan dengan Bjorka. Pemuda asal Madiun ini tak menyangka perbuatan isengnya berdampak panjang. Terlebih, akun Telegramnya itu dibeli oleh Bjorka seharga $100 Amerika Serikat atau sekitar 1,4 juta rupiah. Atas perbuatannya, pemuda berusia 21 tahun ini mengaku menyesal dan meminta maaf. Iya, dan soalnya kan saya memang nggak bocorin data itu, Mas. Cuma kayak ngasih sarana buat hackernya gitu. Sarananya apa? Lewat channel Telegram itu, Mas. Oh, dia yang buat itu bener jenengan? Iya, saya yang buat. Saya jual ke dia. Harga $100 itu. Terus dia bisa ngepost itu. Saya juga masih di situ sudah. Masih ada di situ? Iya, masih ada di channel itu, belum keluar. Nunggu 7 hari kan, transfer kepemilikan channel kan nunggu 7 hari dulu. Saya belum ada syarat yang belum saya penuhi gitu. Orang tua Agung mengaku terkejut atas penangkapan anaknya. Menurut mereka, Agung yang hanya lulusan SMA bahkan tak memiliki komputer dan hanya berprofesi sebagai penjual es. Orang tua Agung lantas ikut meminta maaf atas perbuatan putra mereka. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, hampir 3 pekan sejak meretas jumlah data BUMN, instansi pemerintah hingga pejabat publik, hacker Bjorka hingga kini belum ditangkap. Padahal pemerintah sudah bentuk tim khusus dan klaim telah mengantongi identitas Bjorka. Dalam 3 pekan terakhir, ulah hacker Bjorka membuat gerah pemerintah. Bjorka diduga telah meretas sejumlah data BUMN, instansi pemerintah hingga pejabat publik. Pada 13 September lalu, pemerintah akhirnya membentuk tim khusus yang terdiri dari Kementerian Kominfo, Polri, BSSN, dan BIN. Hasilnya, 2 pemuda di Cirebon, Jawa Barat dan di Madiun diamankan polisi. Remaja yang diamankan di Cirebon, Jawa Barat bernama Said Fikriansyah. Said dituduh sebagai Bjorka oleh akun Instagram @voltcyber_v2. Namun Said membantah keras tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa ia bukanlah seorang hacker. Sementara remaja di Madiun, Muhammad Agung Hidayatullah ditetapkan tersangka karena menyediakan akun Telegram Bjorkanism. Adapun motif pelaku adalah membantu Bjorka agar terkenal. Namun demikian, tersangka tidak ditahan. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku terus memburu hacker Bjorka. Ia pun mengklaim telah mengantongi identitas Bjorka namun belum bisa diungkap ke publik. Memberitahu kepada kita, menurut persepsi baik kita, ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati, kita bisa dibobol dan sebagainya, tapi sampai saat ini tidak. Nah, kemudian kita terus menyelidiki karena sampai sekarang ini memang gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan gambaran siapa dan di mananya itu. Kita sudah punya alat untuk melacak itu semua. Nah, saudara, kita membuat satgas. Upaya perburuan Bjorka oleh pemerintah Indonesia mendapat respon dari sang hacker. Dengan menyertakan tangkapan layar judul sebuah media nasional, Bjorka menertawakan klaim pemerintah yang menyatakan telah mengantongi identitasnya. Klaim pemerintah itu disebutnya sebagai omong kosong. Lebih lanjut, dalam unggahannya di situs Bridge, Bjorka juga mengolok-olok penangkapan pemuda di Madiun yang diduga dirinya. Bjorka berkomentar soal Jokowi yang membentuk tim khusus untuk memburunya. Bjorka mengatakan semoga beruntung dan mempersilahkan pemerintah untuk menghubunginya jika butuh bantuan menyelesaikan masalah ini. Aksi peretasan yang dilakukan Bjorka menunjukkan lemahnya keamanan cyber di Indonesia. Dalam 3 pekan terakhir, Bjorka diduga retas situs milik pemerintah, dokumen milik BIN hingga membocorkan data pribadi pejabat negara. Pemirsa, Bjorka, hacker dibalik peretasan data dan juga dokumen penting milik pemerintah yang belakangan ini menghebohkan internet,
mulai membuat pemerintah Indonesia merasa was-was. Bjorka diduga meretas situs milik Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo dan juga data atau dokumen milik Badan Intelijen Negara atau BIN yang dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo. Lalu apa yang membuat pemerintah Indonesia mulai merasa was-was dengan kehadiran Bjorka? Lalu siapakah Bjorka? Nama Bjorka muncul terkait peretasan data di Indonesia pada Agustus tahun 2022. Menjual 105 juta lebih data dari pemilih di Komisi Pemilihan Umum atau KPU dari berbagai provinsi. Sementara itu juga yang dijual oleh Bjorka ini berisikan data-data pribadi seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian juga nomor induk kependudukan, hingga kartu keluarga. Bjorka juga mengklaim memiliki 1,3 miliar data registrasi SIM card prabayar Indonesia. Ini meliputi NIK, nomor telepon, operator seluler, hingga ke tanggal registrasi. Pada Jumat malam 9 September, Bjorka membobol data registrasi SIM card dan juga rangkaian surat rahasia yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Ini termasuk juga dari Badan Intelijen Negara atau BIN, di mana terdapat 679.180 dokumen atau surat yang diretas oleh Bjorka. Meski demikian, pihak BIN dan juga Istana telah membantah adanya surat atau dokumen milik Presiden Joko Widodo yang diretas. Dua menteri juga turut menjadi target dari Bjorka. Siapa saja? Yang pertama, ada Menkominfo Johnny G. Plate yang datanya tersebar di media sosial. Di mana data Johnny ini berisikan nama lengkap, kemudian juga NIK, nomor kartu keluarga, golongan darah, hingga nomor ID vaksin ini diretas oleh Bjorka. Tak ketinggalan, Bjorka juga menyelipkan ejekan kepada Johnny G. Plate yang bertuliskan Happy Birthday. Serangan Bjorka tidak berhenti. Bjorka juga menyentil Ketua DPR Puan Maharani. Bjorka bertanya, bagaimana perasaannya merayakan ulang tahun bersamaan dengan ribuan orang yang sedang memprotes terkait kenaikan harga BBM. Perlindungan data pribadi di Indonesia masih tergolong sangat lemah, baik secara regulasi maupun penindaklanjutan laporan kasus kebocoran data. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi salah satu payung hukum yang mutlak dimiliki oleh Indonesia. Sementara itu, RUU PDP sampai saat ini masih terus dibahas oleh DPR dan rencananya akan disahkan pada akhir September 2022 mendatang. Demikian penjelasan terkait kebocoran data ancam keamanan nasional. Sampai jumpa. Pemirsa, fenomena kebocoran data pribadi dan nomor induk kependudukan atau NIK mendapat sorotan dari Partai Perindo. Kebocoran data NIK sangat membahayakan warga negara karena rentan terjadi penyalahgunaan informasi pribadi. Fenomena bocornya nomor induk kependudukan masyarakat Indonesia yang beredar di pasar gelap diduga akibat kurangnya keamanan data pribadi secara digital. Partai Perindo meminta pemerintah untuk bertanggung jawab atas kebocoran data yang sangat merugikan masyarakat ini. Pemerintah seharusnya dapat memberikan keamanan kepada warganya. Jadi memang pemerintah di satu sisi dia membutuhkan data kita, tapi ketika data kita udah bocor, dia nggak mau bertanggung jawab terkait itu. Nah, ini kan yang harus kita pertanyakan, baik secara organisasi maupun secara individual, bahwa Kominfo itu harus mampu memberi rasa keamanan dulu, gitu loh. Bocornya nomor induk kependudukan sangat berbahaya bagi masyarakat dalam hal perbankan dan permasalahan perpolitikan yang bisa digunakan dalam situasi politik seperti data pemilih di KPU dan sistem kepemiluan. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, pemirsa, Timnas Basket Putra Indonesia akan melakukan latihan intensif dalam rangka menghadapi ajang SEA Games yang akan berlangsung di Phnom Penh, Kamboja pada 5 hingga 17 Mei 2023. Tahap pertama pemusatan latihan Timnas Basket Putra sudah berlangsung di GBK Arena Senayan, Jakarta sejak Jumat lalu.
Pada pemusatan latihan kali ini, sebanyak 19 dari 20 pemain muda yang bakal diseleksi didatangkan dari berbagai latar belakang untuk melengkapi timnas basket Indonesia. Setelahnya, Perbasi menyebut akan membawa seluruh pemain timnas putra untuk latihan di Amerika Serikat selama 2 bulan ke depan. Timnas basket putra rencananya akan berangkat pada akhir bulan ini atau awal Oktober. Sementara itu, PSSI dan Kemenpora meluncurkan maskot Piala Dunia U20 2023 bernama Bacuya. Maskot Bacuya terinspirasi dari badak Jawa. Menjelang Piala Dunia U20 2023, PSSI dan Kemenpora meluncurkan maskot turnamen dalam kegiatan Car Free Day di Jakarta. Maskot Piala Dunia U20 2023 bernama Bacuya yang terinspirasi dari badak Jawa bercula satu. Bacuya juga diartikan sebagai badak muda Jawa yang pemalu dan pendiam, namun tanduknya akan bercahaya untuk menjadi penjaga talenta muda dan mercusuar sepak bola dunia. Hari ini kita luncurkan maskot dan tetap juga masih nuansa Indonesia, yaitu binatang badak cula Jawa sebetulnya, cula Jaya dibuatnya, yang hanya berada di Indonesia. Kita doakan dan mendukung dari seluruh Indonesia agar perhelatan Piala Dunia tahun depan bisa terlaksana sukses, lancar, aman, dan terkendali. Menurut Menpora Zainuddin Amali, peluncuran maskot sangat penting sebagai bagian dari keseriusan Indonesia kepada dunia, khususnya FIFA. Kita akan lakukan ini dengan sebaik-baiknya. Sebagai tuan rumah, tentu kita akan menyiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan untuk event ini. Dan kita akan memberikan kesan yang baik supaya bisa menjadi kenangan buat 23 negara lainnya yang datang. Direktur Turnamen FIFA Haimi Yarza berharap maskot resmi Piala Dunia U20 2023 akan menarik penonton yang lebih muda dalam turnamen yang mengembangkan bintang muda sepak bola dunia. We are very satisfied with the choice of the mascot by PSSI because it shows the respect for nature also and the passion of the people in Indonesia, and we hope that it's a symbol for every football fan and for every kid that we hope to see also at the stage. 6 venue sudah disiapkan untuk menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023 yang digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Selain venue, skuad timnas Indonesia U20 juga sudah disiapkan untuk bisa tampil maksimal di Piala Dunia nanti. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lomba pesawat terbang amatir Red Bull Flag Tech digelar untuk pertama kalinya di Taiwan. 45 tim pembuat pesawat glider lepas landas dan mendarat di perairan di kota Taichung, Taiwan. Aksi mereka disambut gelak tawa para penonton. Ribuan penonton yang hadir dalam acara peluncuran para penerbang amatir ini disambut meriah oleh warga yang berkumpul di perairan kota pelabuhan Taichung. Aksi nekat para glider ini mengundang gelak tawa saat para pilot dengan kostum unik dan pesawat yang eksentrik mencoba untuk meluncur dengan kecepatan penuh dari landasan pacu setinggi 6 meter, hingga pada akhirnya mendaratkan pesawatnya sejauh mungkin di permukaan air. Tina Su, seorang guru tari di kota Taichung dan pilot pesawat layang Taiwan Big Mac, mengatakan dia dan timnya harus begadang beberapa malam untuk mengkalkulasi dan merancang pesawat glider ini dengan segenap daya dan pikiran. 我会当飞行员，其实就只是因为我最轻，但是就是大家其实都有一个飞行梦，然后就是我们会一起把这件事情完成，然后大家其实也经过了很多这个无数的熬夜，然后经过很多计算之后，然后我们真的用双手把它做出来了。 Sementara itu, pesawat glider lain yang dikemudikan oleh seorang pilot profesional dilaporkan hancur di landasan pacu dan jatuh ke air. Uniknya di acara tersebut ada seorang anggota tim yang melamar pacarnya sesaat sebelum melepas landas. Keberuntungan berpihak kepadanya karena sang pacar menerima lamarannya dengan berlinang air mata. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Gede Satria mengucapkan terima kasih.
Selamat pagi dan sampai jumpa.